Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'du. Genta sama ambilin itu apa? Penutup kepala teh apa kopiah gen? Ya, sok sini dulu ya. Cek siapa yang hadir dari awal. Masya Allah. Ini namanya GTA. Geng taat agama. Cenah. Aduh, nama teh lucu-lucu. Kalian. Rehan Muhammad. Rehan Muhammadnya ada dua. Satu deh. Oke, kita mulai. Ntar ya Musa ya. Kalau ada balon digambarin mata sama mulut, apa hukumnya? Ya kalau ngikut pendapat terbaru Arizal, no problem. Halal insya Allah. Ya. Dan ini fatwanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, di mana pulpen, bis yang dikasih wajah alias mata, hidung, mulut itu hukumnya tidak mengapa, halal. Ya. Kajian lalu kan bilang, jangan menggibah ulama. Bagaimana dengan ustadz di daerah yang kajian ngomong kasar, bercandanya ngeres? Ya kalau kayak gitu emang ulama tuh? Bukan. Ulama itu seseorang yang keilmuannya diakui oleh para ulama lain dan dari segi adab juga adab baik. Kalau ada orang yang diulamakan oleh orang awam, tapi secara keilmuan sangat jauh dari Quran dan Sunnah, bahkan ngomongnya kasar dan sebagainya, apakah pantas disebut ulama? Enggak pantas. Ya, jadi yang ngegibahin mereka, apalagi untuk maksiat yang terang-terangannya ya boleh dong. Apakah minta tolong atau minta pendapat ke AI termasuk kesyirikan? Ya enggak lah. Walaupun AI itu benda mati, itu kan botol minum yang 1,5 liter. Bener ya? Walaupun AI itu benda mati, tapi itu kan robot yang udah disetting. Gini deh, kalau misalnya minta ke AI itu sama dengan kesyirikan, berarti kalau misalnya kita ada ini ya, ada pintu. Untuk ngebuka pintu biasanya pakai apa? Ada ngebuka pintu pakai suara ya, suara si Mister Crab tah mau ngebuka berangkasnya kan pakai pakai ucapan dia buka gitu ya. Berarti kalau kita ngomong ke pintu tolong buka jadinya musyrik ya, nggak gitu. Emang bagus sih dari satu sisi Musa ingin berhati-hati, cuman kehati-hatian ini emang butuh ilmu agar tidak jadi eh, kacau gitu ya. Bolehkah mengatakan marriage is scary? Boleh-boleh aja kalau emang konteksnya bener ya. Marriage is scary, work is scary ya. Terus apalagi the weather is scary. Ya itu wajar ketika kita ngomong marriage is scary dalam artian pernikahan tuh serem loh. Kalau kita nggak berusaha ngajak keluarga ke surga, maka serem nanti kita masuk neraka gitu. Ya. Tolong dimatiin ya suaranya. Oh nggak sengaja ya teh. Eh, ini anak grup pasti nggak sengaja. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Apa hukumnya menjual barang yang tidak dimiliki, namun kita sudah dikasih izin oleh pemilik barang untuk boleh menjualkan dan menaikkan harganya. Jadi saya order ke pemilik barang saat ada pesanan, pembeli tidak membayar di awal, bayarnya kalau barang sudah ready saat saya udah beli ke pemilik. Baik. Oke. Pertama, andai Anda tidak punya barang sama sekali, Anda tidak produksi barang tersebut, lalu Anda menjual ke orang lain, itu boleh-boleh aja kalau dengan akad salam. Apa itu akad salam? Yaitu ketika pembeli membayar 100%. Jadi nggak boleh ada DP-DP-an. Contoh aja ya. AA mau ngejual motor ke Genta. Ya. AA belum punya motornya tapi. Kalau AA udah punya motornya terus jual ke Genta ya sama aman ya. Mau pakai nyicil, mau pakai cash, no problem. Tapi ama gini, mau ngejual motor ke Genta, tapi nggak punya motornya. Cuman ngasih spesifikasi detailnya. Genta, mau ngejualin ke Genta sebuah motor dengan spesifikasi gini, 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 gini.
AA akan mendatangkannya 2 bulan lagi. Jadi dalam 60 hari ke depan motornya akan sampai ke Genta. Terus Genta akhirnya mau beli. Boleh itu walaupun AA belum punya motornya. Tapi wajib untuk cash, wajib untuk ngasih seluruhnya 100%, nggak boleh DP-DP-an. Kalau DP-DP-an, maka itu jadinya masuk ke larangan hadis menjual barang yang tidak dimiliki. Adapun kalau bayarnya langsung seluruhnya di awal, walaupun hakikatnya A belum punya barangnya, tapi itu diizinkan di dalam syariat kita dengan akad salam. Sama ketika A ngejual parfum, A nggak punya parfumnya, tapi orang-orang pada mesen banyak, maka caranya biar halal, mereka semua harus bayar cash semuanya, dan A janjikan dalam 10 hari ke depan A akan kirim barangnya. Nah itu boleh, ya boleh seperti itu. Adapun ini, Teteh bekerja sama dengan pemilik barang, ya, dan Teteh boleh menjualkan dan menaikkan harganya. Maka sebenarnya di sini Teteh bisa, atau Anda ya, Anda bisa ngambil profit dari perjanjian dengan, ini namanya akadnya akad apa, wakalah kalau kayak gini, ya, yaitu menjualkan barang milik seseorang. Terus si orangnya bilang ke kita, ini harga dari sayanya segini, kamu terserah mau jual dengan harga berapa, nanti kelebihannya itu buat kamu. Itu boleh, itu halal itu, ya. Oke, Insya Allah nggak ada masalah. Nah kalau Anda sebagai wakalah, maka walaupun Anda belum punya barang, tapi hakikatnya Anda itu berperan sebagai pemilik barangnya. Misalnya Anda ngambil barangnya dari siapa namanya, Pak Ferdi. Pak Ferdi punya barang ya, lalu Anda menjual ke pihak ketiga dan udah kerjasama sama Pak Ferdi. Pak Ferdi bilang nanti kalau ada yang mau beli, silakan jual aja barang saya ini, ya, dan kamu boleh menaikkan harganya sesuai dengan keinginan kamu. Itu boleh kayak gitu, ya. Jadi itu ngambil profitnya dari eh, pihak si pemilik barangnya udah ngasih ketentuan untuk boleh bedain harganya. Yang nggak boleh itu kalau misalnya gini, minta ke Akbar, Bar, jualin ini barang AA 1 juta harganya. Terus si Akbar inisiatif tanpa izin dari Arizal naikin jadi 1,5 juta. Lalu 1,5 jutanya diambil sama Akbar sendiri. Nah itu haram, itu nggak boleh. Tapi kalau ini kan kasusnya enggak. Kasusnya Arizal punya barangnya, si Akbar pingin ngejual ke orang lain. Lalu Akbar ngejual atas izin Arizal barang AA tersebut dengan dinaikkan harganya, itu pun atas izin AA, itu nggak apa-apa. Oke? Ada audio nasyid yang sempat ramai dipakai di medsos. Nasyid itu seperti sholawat tapi pakai nada lagu Natal. Apakah ini istiza? Nggak berani bilang itu istiza. Tapi itu sangat nggak beradab banget deh. Ya, karena walaupun kita tahu na itu lagu Natal, tapi dari segi nadanya, nada itu ya nada gitu. Nggak bisa kita bilang sebagai Natal. Tapi dari segi apa namanya, caption, apa namanya, lirik, itu kalau isinya kekufuran ya kita murtad kalau kita ngomong, kalau kita nyanyiin lagu kekafiran dan kita tahu itu adalah lafaz kekafiran dan kita nyanyiin, bukan dalam rangka untuk kita ngasih tahu ya, kayak Arizal nih, kadang ngasih tahu tentang lagu kekafiran untuk ngejelasin ini bagian sini kekafiran, dijelas nggak ada masalah dong, ya, karena dalam rangka menjelaskan. Tapi kalau kalian nyanyi for fun aja, ya, maka itu masuknya ke kekafiran, murtad kalau kayak gitu, ya, jadi hati-hati. Oke, ya, lanjut. Oh, kalau wakalah tidak boleh pakai sistem beli ke pemilik barang. Oh, kalau ini kamu beli ya. Kalau beli nggak masuk ke wakalah. Kalau kita amannya pakai akad salam aja deh, ya. Pakai akad salam aja. Jadi kamu nggak usah ada perjanjian dengan pihak pembeli ya. Oke. Kalau akhwat sholat dan ketika sujud anggota-anggota sujudnya terlapis mukena atau baju yang dipakai. Pertama kalau tangan tertutupi oleh mukena, jelas itu nggak batal. Ya. Begitupun lutut dan kaki.
Dan lutut kaki mah emang harus ketutupan. Nah tuh kalau nggak ketutupan mah ya malah kebuka batal ya aurat ya. Adapun kalau jidat, kalau misalnya seluruh jidat ketutupan sakieu tuh, ketutupan semua, maka menurut pendapat yang tepat dalam mazhab Syafi'i itu batal. Tapi kalau ketutupannya setengah, ya, atau pokoknya masih ada bagian dari jidat kita yang tidak tertutupi oleh mukena kita, maka jelas itu sah, masih sah. Eh? Kalau ada yang memuji kita, doa apa yang sebaiknya kita ucapkan? Doa Abu Bakar As-Siddiq, ya. Pertama kita bilang makasih dulu kepada yang muji. Setelah kita bilang makasih ke yang muji, lalu kita baca doa Abu Bakar As-Siddiq. Kalau perlu direkam ya, ini Daniel untuk ini ya apa? eh Doanya. Siapa ya Daniel ya? Bukan Daniel yang itu. Bukan Daniel yang di dapur. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau siksa aku atas ucapan mereka tentang diriku. Ampuni aku atas dosa-dosaku yang mereka nggak tahu. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka kira. Gitu. Ya. Apakah sebaiknya punya penghasilan 2 kali dari UMR dulu baru berniat nikah? Kalau memungkinkan bisa, iya silakan. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan dengan kondisi ekonomi negeri kita yang emang penuh dengan keterbatasan, kalau kayak gitu nantinya kita jadi nggak nikah-nikah, maka bisa dengan cara tekan loss cost livingnya ditekan, ya. Kalau bisa naikin gaji sampai 2 kali UMR bagus jelas. Ya kalau bisa dan kita punya potensi nih, misalnya ya, kalau saya kuliah lagi, eh, misalnya orang yang udah kerja di D3, D3 atau D4 lalu dapat pekerjaan dengan gaji UMR, terus kalau dia kuliah lagi 4 tahun, S1 atau kalau S1 jadinya berapa tahun tuh? Kalau udah D4, 2 tahun doang ya S1-nya. Dia lanjut kuliah 2 tahun, S1, maka itu nanti bisa apply ke perusahaan gajinya jadi 2 kali UMR. Kalau kayak gitu iya, mendingan tunda dulu 2 tahun dengan catatan dalam 2 tahun tersebut tidak jatuh ke zina, tidak jatuh ke pacaran, tidak jatuh ke porno. Nah sekarang tuh banyak orang-orang yang nanti saya pengen ngumpulin duit dulu sampai sekian ratus juta. Tapi selama proses ngumpulin itu udah pacaran, udah check in hotel bareng pacarnya, ngapain bro? Hah? Yang kayak gitu nggak bener. Ya. Bilang takut nikah tapi zina terus-terusan. Itu mah alasan doang. Eh, Mending nikah 100 kali. Emang boleh nikah 100 kali? Ya nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Ujung-ujungnya jadi 100 kali. Mending nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai sampai 100 kali daripada zina sekali. Ngomong kayak gini pasti ada yang bilang, oh kalau gitu menyakiti hati wanita, menyakiti hati wanita. Cerai itu nggak selalu nyakitin hati wanita. Bisa jadi yang sakit hati pria juga. Karena cerai itu bisa jadi karena alasan yang sifatnya itu bukan maksiat loh. Kita ambil pelajaran dari bagaimana sahabat Nabi SAW banyak yang cerai. Padahal mereka ada sebaik-baiknya generasi. Apakah kita bilang, oh mereka itu pemaksiat? Ya enggak. Memang ada ketidakcocokan aja. Ketidakcocokan dari sisi misalnya yang satu pendiam banget, yang satu cerewet abis. Dan si yang pendiamnya nggak seneng sama yang cerewet. Akhirnya walaupun cerewetnya cerewet hal yang bukan haram, tapi ngeselin banget dia nggak kuat gitu. Di rumahnya si yang pendiamnya akhirnya nggak kuat dan cerai misalnya. Jadi cerai itu bukan selalu perkara yang haram. Ya. Nah jadi kalau nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai itu jauh lebih bagus daripada zina. Oke, itu ucapan ulama loh. Oke, jadi kalau nyampein ini jangan kemudian dianggap wah berarti cewek jadi barang rentalan ya enggak lah enggak kayak gitu konsepnya. Justru menjaga agar enggak jatuh ke zina. Yang parah tuh kalau udah nikah, cerai terus zina ya itu lebih parah lagi kalau kayak gitu. Kalau ada najis tapi sudah tidak ada baunya, udah hilang tanpa disucikan dengan air. Bagaimana hukumnya? Iya, menurut mayoritas ulama itu tetap najis jadi harus disucikan pakai air dikucurin. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan-rekan mantan santri Ponpes memiliki inisiatif untuk membuat kajian online di salah satu platform game yang banyak dimainkan, yaitu Roblox. Dengan tujuan agar mereka yang pada umumnya tidak tersentuh kajian ilmu, jadi tertarik untuk mengaji. Alhamdulillah mendapat respon baik dari pemain Roblox untuk isi materinya ringan, baca Al-Kahfi bersama, yang tujuannya memantik rasa penasaran mereka untuk belajar kajian ilmu yang sesungguhnya. Anda diskusi dengan ibu, pendapat beliau tidak dianjurkan karena mencampurkan bermain game dengan ibadah dan bisa terjerumus kepada kebid'ahan. Apakah benar demikian? Bagaimana sarannya? Nah gini, ini memang ini kalau masalah teknis terkadang memang ulama beda pendapat. Seperti contohnya dakwah dengan drama. Coba drama tuh bener-bener isinya edukasi atau ada funnya, ada hiburannya. Ya ada hiburannya lah. Kalau drama isinya edukasi KB, ada mah ceramah we sekalian gitu. Ngapain ada drama? Ya. Justru drama tuh kalau waktu dulu ya, walaupun nggak membenarkan sih, dulu waktu di SMA Negeri Pip, Bandung, teman-teman itu eh, dramanya cukup keren gitu. Pas gelut itu pakai backsoundnya Final Fantasy pas lagi battle gitu. Well, ngelihatnya geleng-geleng kepala, tapi isinya ada dakwahnya gitu. Dari sisi itunya salah sih, dari sisi ada musiknya ya. Cuman dari sisi kerennya bisa nyampai dengan cara itu bagus. Nah, Syekh bin Baz berfatwa ketika menyampaikan bagaimana hukumnya drama untuk menyampaikan dakwah, beliau bilang ini wasilah yang baik, silakan, ya nggak ada masalah, ya. Drama-drama akrobat, ya drama teh apa namanya? Istilah drama teh kalau bahasa Indonesia teh yang di panggung deh apa? Drama kan ya? Ada istilah lainnya. Pokoknya orang-orang yang drama-dramaan gitu untuk menyampaikan ilmu itu bagus, nggak ada masalah. Jadi nggak masalah. Mungkin yang dikhawatirkan adalah takut nggak beradab. Nah, teater ya, sejenis teater kayak gitu ya. Kita drama-dramaan lalu di dalamnya kita sisipi dakwah itu bagus loh. Itu teknik yang keren. Adapun ulama yang berpendapat itu bid'ah ya terserah mereka, itu pendapat mereka. Tapi ingat loh dalam masalah fatwa itu kita tuh nggak bisa menjadikan fatwa ulama A langsung dijadikan standar kebenaran dan yang lain salah, nggak bisa. Itu nggak bisa karena dalilnya nggak qot'i. Kalau masalah zina ada yang bilang halal, kafir tuh, sesat tuh. Ada yang bilang miras halal, kafir, sesat. Tapi untuk perkara-perkara seperti ini kan fatwa. Dan fatwa itu, satu fatwa ulama tidak bisa mematahkan fatwa ulama lain. Makanya dalam masalah beatbox, ikut ke pendapat Syekh Walid ya kalau nggak salah yang dari Mesir itu. Itu ulama besar tuh, Salafiyin. Yang berpendapat beatbox nggak apa-apa. Kayak kuceplak, kecepak, kejebur sumur gitu misalnya. Itu beliau bilang nggak ada masalah. Ya udah, dia bocil ikut ketawa. Ya nggak ada masalah. Ikut fatwa itu udah. Tentram dengan fatwa tersebut, no problem. Tapi yang berpendapat, tapi kan itu menyerupai alat musik. Ya silakan. Yang penting bukan musik beneran kan, bukan kalau instrumen musik emang haram. Tapi kalau beatbox itu perkara yang baru, yang nggak dikenal di zaman Nabi SAW, maka untuk menilainya kayak gitu, ya Syekh Mustafa Al-Adawi, makasih ya Ashraf ya. Nah, maka untuk fatwa kayak gitu ya udah, ikut pendapat ini, kalian ikut pendapat ono ya udah, jangan saling salahin, apalagi berpendapat ahli bid'ah jadinya. Itu orang-orang yang kurang adab yang kayak gitu. Ya tapi nggak apa-apa ibumu menyampaikan takutnya bid'ah itu kan beliau hanya menyampaikan pendapat ya. Tapi kalau nggak sepakat sama ibu nggak apa-apa kan, jelasin aja dengan nyantai gitu. Nah, sehingga kalau misalnya nanti di Roblox gitu ya, kalian pas lagi main Roblox terlepas dari gamenya ya, karena nggak semua permainan tuh halal. Termasuk di Roblox yang nggak semua game di Roblox halal. Ada di Roblox yang Harry Potter juga ada. Itu ada nggak sih? Ada ya. Roblox tuh semua game adanya. Roblox, iya bener gak sih? Iya semua KB-nya. Nah, jadi nanti ketika kita lagi main, kemudian kita sisipi dakwah, baik itu di kolom komentarnya, bro jangan lupa sholat, kalau nggak sholat kafir loh, wah, misalnya kayak gitu. Ekstrim banget, tapi itu bisa jadi jalan dakwah, lakukan, ya. Selama gamenya game yang mubah, yang halal ya. Oke. Ingat ya, anak-anak grup ingetin. Nanti pas di sesi tanya jawab akhir, mau ngasih fatwa Syekh Sholih Fauzan tentang masalah duduk istirahat pas mau bangun ke rakaat 3 ya. Ini bagus pertanyaannya ya, Wildan, Masya Allah. Tapi pernah baca kalau wakal. Oh, oke.
5 menit lagi kita masuk ke materi inti ya. Sambil nunggu yang lain, ini udah lumayan lah 60 orangan. Tapi anak-anak grup lihat masih belum banyak nih anak grup. Ya, terutama yang cewek, yang akhwat nih baru sedikit. Oke. Nanti kalau misalnya kajian dimulai, kalian on cam ya demi menjaga diri kalian untuk nggak ngantuk. Tapi pas udah on cam jangan udah on cam terus langsung ngantuk karena eta mempermalukan dirimu di hadapan puluhan orang gitu. Oke. Oh ya Musa. Oh Musa udah dijawab ya. Apakah bersalaman atau menyebar kotak infak saat sedang mendengarkan khutbah dapat membatalkan ibadah Jumatan? Enggak sih, enggak batal kata Ustaz Abu Haidar mah, tapi emang agak mengganggu jadi di skip mendingan yang kayak gitu ya. Jadi kalaupun harus nyebarin kotak infak, tapi nggak usah masukin duit gitu. Masukin duitnya nanti beresnya aja. Ya. Beres sholat Jumat baru kasih duitnya. Kalau pas lagi nyebarin mah sebar aja. Nah, apalagi sekarang yang pakai kris gitu. Kotak kecil yang lewat, buka handphone kris, itu jangan kayak gitu mah jangan. Eh, Apakah apabila seseorang menyembelih hewan kurban, ketika menggiring dan momen persiapan penyembelihan, ia terus mengucapkan basmalah dan berzikir? Akan tetapi ia lupa mengucapkan basmalah tepat saat sebelum menyembelih. Ia lupa mengucapkan basmalah, apakah sembelihannya halal? Aduh, ya agak sulit nih ngejawabnya. Karena membaca bismillah saat nyembelih itu menurut sebagian ulama itu hukumnya sunnah. Itu pertama. Kedua, pembahasannya adalah seseorang yang membaca bismillahnya lupa. Lupa baca bismillah saat menyembelih itu ada di bab fikih, bukan di bab akidah. Maka lupa. Kalau di luar bab akidah kurang kuat biasanya. Nanti harus searching lagi ya. Nah, nanti tanya aja ya Azmi ya ke itu, ke Ustadz atau lihat di website-website yang terpercaya ya. Apabila sholat berjamaah yang imam membaca secara jahar lalu kita lupa untuk membaca Al-Fatihah pada rakaat tersebut, apakah kita harus mengganti rakaat tersebut? Kalau kita mengikuti pendapat Al-Fatihah hukumnya rukun bagi yang sholat jahar maupun sholat sir, maka iya, rakaat tersebut dinilai invalid, maka nanti pas beres salam kita berdiri lagi untuk satu rakaat nambah, gitu, ya. Tapi kalau kita berpendapat seperti pendapatnya Syekh Albani, yaitu di rokaat yang jahar tidak perlu baca Al-Fatihah, maka di situ jelas nggak ada masalah kalau nggak baca Al-Fatihah. Ya, Dena. Oh, saya setelah sholat istikharah meminta kejelasan kepada Allah tentang jodoh yang saya usahakan. Saya spesifikan minta ke Allah tanda-tanda kejelasan jika memang Allah mengatakan sabar dia jodohmu atau sabar dia bukan jodohmu. Setelah sholat subuh, saya tertidur lalu bermimpi. Saya melihat dia sedang diantar balik oleh keluarganya ke tempat kosnya. Dia ngekos emang. Afwan, Tat, makna mimpi tersebut apa? Ya nggak tahu, jangan tanya saya. Oke, jadi gini teman-teman. Mimpi itu nggak bisa jadi patokan apapun. Itu pertama, ya. Kedua, kalau ada mimpi jangan ditafsirin. Kecuali ke orang yang paham menafsirkan ilmu. Dan orang yang nafsirin ilmu, apalagi di zaman now, sangat sedikit. Dan itu perlu ketakwaan, perlu kelihayan. Karena kalau udah nafsirin mimpi dan salah, itu dosanya sama dengan salah dalam berfatwa. Allah berfirman di surat Yusuf tentang masalah mimpi, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai para pembesar, aftuni, berfatwalah kepada diriku tentang mimpiku ini. Kalau kalian pandai untuk menafsirkan mimpi. Jadi kata para ulama, mimpi itu kalau ditafsirkan itu sama dengan berfatwa. Karena Nabi SAW bersabda mimpi itu adalah 1/42 ya. Lupa 1/40 berapa atau 46. Silakan cari teks hadisnya ya. Kalau nggak salah 1/42 wahyu kenabian. Dalam riwayat lain 1/70. Maka kalau misalnya kita salah dalam berfatwa, itu salah dalam nafsirin mimpi itu dosa. Nah sekarang apa? Nyampain aja bahwasanya mimpi tidak menjadi patokan maju mundur dalam masalah memilih jodoh. Yang paling penting setelah doa ke Allah adalah tanya ke orang yang emang bisa ngasih saran. Siapa yang bisa ngasih saran? Orang tua. Orang tua bisa ngasih saran. Dari berbagai macam pengalaman hidupnya bisa ngasih saran. Tapi kalau orang tua misalnya kelihatan dari sisi sarannya agak offside, agak nggak tepat, ya kita tanya ke Ustadz.
ya tentang dua pilihan ini kira-kira yang terbaik yang mana gitu. Ya, kemudian habis itu maju dan pas udah maju milih kita doa ke Allah. Gitu. Jadi doa itu sebenarnya setelah milih. Maksudnya setelah milih di hati ya. Bukan setelah milih datang ke ceweknya, aku mau melamar kamu, abis itu istikharah gitu. Kalau kayak gitu kasihan. Udah milih, udah lamar, terus istikharah, terus di cancel. Aduh sedih kalau kayak gitu mah. Ya, udah bisa dipahami ya. Oke, udah masuk. Cek dulu sebentar ya. Barangkali ada yang lagi di. Oke, alhamdulillah. Kita masuk ke materinya. Insya Allah. Ya buat ikhwan-ikhwan yang udah bisa mulai on cam